Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat sendiri memiliki bentuk yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan di mana persamaan kuadrat ini dapat ditentukan akar x-nya dengan 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah menentukan persamaan akar kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, jadi persamaan kuadrat itu tadi memiliki bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau di sini kalau angka b-nya minus boleh nggak Ustadz? Misalnya nanti jadinya gini, misalnya nih a-nya misalnya 2x kuadrat, karena b-nya misalnya minus 2 berarti minus 2x plus 3 boleh nggak? Oh boleh. Ini plus ini akan berubah nanti kalau misalnya b-nya nilainya minus. Sama halnya dengan c, seandainya c minus maka ini akan berubah. Nah, oke, untuk belajar mengidentifikasi apakah suatu bentuk persamaan ini bentuk persamaan kuadrat, kita coba di sini ya di bawah. Nih. Yang pertama, apakah ini benar? X kuadrat tambah 2x itu sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Nah, ayo. Jadi jawabannya ini adalah termasuk persamaan kuadrat. Ya atau bukan? Iya. Kenapa jadi ya Ustadz? Anggap aja berarti kan nih x kuadrat. Sama kan bentuknya nih. Berarti x-nya anggap aja 1. Di sini. Kemudian bx. Berarti b-nya kan 2. X-nya tetap ada. Loh, c-nya nggak ada Ustadz. Gimana? Nah, berarti kalau c nggak ada ini, anggapannya sama aja dengan 0 nilai c-nya. Plus 0 kan boleh nggak ditulis, nggak apa-apa. Jadi x kuadrat tambah 2x sama dengan 0 itu merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah gitu. Ini nomor 2, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jelas, karena dari sini bentuknya pun sudah sama miripnya. Berarti a nya 1, b nya 5, c nya 6, ya kan? Nah berarti ini benar. Yang ketiga, bentuknya 3x kuadrat min 7x tambah 4, apakah ini persamaan kuadrat? Nah, dari sini pun sudah kelihatan, berarti a-nya kan 3 nih, b-nya minus 7, nggak apa-apa kalau di sini kan plus, b minus kan, minus dikali plus dapatnya minus, makanya di sini minus 7x, c-nya 4, berarti ini merupakan persamaan kuadrat juga. Sekarang yang nomor 4, x pangkat 3 tambah 5x sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Coba lihat bentuknya. Nah, jelas bukan, karena di sini persamaan kuadrat itu kan namanya pangkat 2. Di sini pangkat 3. Jelas salah. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Terus yang ini. X kuadrat minus 8 sama dengan 0. Gimana ini? Nah, ayo. Bukan atau iya? Ternyata iya. Dari bentuknya kan x kuadrat. Berarti ini anggap aja ini sudah ada. Berarti a-nya kan 1 nih. Nah, bx-nya mana? Kok boleh? Nah, kalau minus 81 ini kan yang gak ada x-nya berarti c nih. Nah, berarti b-nya kemana bx-nya? Boleh nggak Ustadz b-nya nggak ada? Berarti anggapannya b-nya juga nilainya 0. Karena 0 dikali x kan 0 juga. Berarti nggak ditulis 0-nya. Nah, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, dan yang terakhir, ini tadi anggapannya bx-nya yang 0 ya. Berarti ini a sama c yang ada, boleh. Karena ini masih memenuhi dari sini. Yang keenam, 2x kuadrat minus 8xy plus 12. Apakah ini persamaan kuadrat atau bukan? Ternyata ini bukan. Kenapa? Karena di sini ini benar 2x kuadrat, berarti memenuhi yang ini. Cuman ini bx di sini. Kenapa ini ada y? Nah, itu yang membuat jadi salah. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Nah, dari situ kan paham kan? Nah, mungkin dulu kalian di aljabar pasti pernah menemui ini perkalian kan? Nih, x dikali x dikali plus 2. Berarti kalau dikalikan jadinya x kuadrat
X kali plus 2 berarti kan plus 2X. Nah, mungkin juga menemui yang ini. Nah, misalnya lagi nih, ada yang gini juga kan. X plus 1 dikali X plus 4. Berarti kan ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini ke sini, ini ke sini kan. Nah, berarti kan hasilnya adalah X kali X kan X kuadrat, X kali 4 kan plus 4X, 1 kali X kan X, 1 kali 4 kan plus 4. Nah, maka didapatnya X kuadrat 4X tambah X kan 5X tambah 4. Nah, ini kan, nah ini persamaan kuadrat. Misalnya lagi nih bentuk yang lain, terakhir nih contohnya nih, 3X min 4 dikali X tambah 3 misalnya. Nah berarti kan sama tadi nih, 3X dikali X, 3X kuadrat, 3X dikali 3 plus 3 berarti kan plus 9X, min 4 dikali X min 4X, min 4 dikali plus 3 kan minus 12. Nah ini kan kalau dituliskan terus di sini aja ya, 3X kuadrat. Nah kemudian 9 plus 9X, 9 dikurang 4 kan 5, berarti plus 5X minus 12. Nah udah, dari hal ini, nah ini kan didapat ini. Berarti kalau kita tuliskan, nah yang ini kalau kita tuliskan berbalik ya, jadi kebalik Ustadz nih. Berarti kalau ini ya, ataunya berarti X kuadrat itu plus 2X, maka akan sama dengan yang ininya, X dikali X plus 2 ya, sama dengan X dikali X plus 2. Nah berarti kan ini kalau dikali ini, hasilnya tadi kan kembali ke sini. Nah itu kan bisa. Nah dan yang kedua tadi kan nih bentuknya X kuadrat tambah 5X tambah 4. Berarti X kuadrat tambah 5X plus 4 ya, plus 4 itu sama dengan X plus 1 yang di atasnya, X plus 1 dikali X plus 4, X plus 1 dikali X plus 4. Nah dan yang ketiga tadi kan nih bentuknya 3X kuadrat tambah 5X minus 12, 3X kuadrat plus 5X minus 12 itu sama dengan yang di atasnya, berarti 3X min 4 dikali X plus 3, 3X minus 4 dikali X plus 3. Nah ini jadi maksudnya sekarang gini, kalau ini kan dikalikan hasilnya kan ke sini, ini dikalikan hasilnya ke sini, ini dikalikan hasilnya ke sini kalau dari yang awal ini. Nah sekarang kita bertanya kebalikannya di persamaan kuadrat ini. Nah ini kan bentuknya persamaan kuadrat nih, yang ini persamaan kuadrat, yang ini persamaan kuadrat. Nah berarti kita dari persamaan ini kita akan mencari bentuk akarnya ya ini. Nah yang ini akan kita dapatkan. Gimana caranya? Nah caranya tadi ada 3, yaitu, nah jadi dari yang ini kita akan dapatkan yang ini tadi. Nah itu yang akan kita pelajari dalam menentukan akar-akar ini. Nah caranya tadi ada 3 kan, yang pertama ada faktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu ada pakai menggunakan rumus ABC. Nah pada kesempatan ini kita hanya belajar tentang masalah memfaktorkan dulu. Oke, saya coba nih contohnya. Contoh nih, kita membalik dari ini kita akan dapatkan ini gitu. Nah kalau dari ini dapatkan ini kan mudah, tinggal dikalikan. Tapi kalau dibalik gimana? Nah gitu. Ini cara memfaktorkan ya, contoh cara memfaktorkan. Misalnya ada soalnya itu yang sederhana dulu deh, yaitu X kuadrat plus 6X. Nah ini gimana nih kalau difaktorkan? Berarti kita lihat di sini nih, lihat di sini itu yang memiliki kuadrat siapa? Si X kan, 6-nya enggak kan, 6-nya juga punya X. Berarti X-nya dikeluarkan 1, di dalam ditulis 1. Nah ya kan, karena X dikali X kan X kuadrat kembalinya. Kemudian X dikali berapa yang hasilnya supaya 6X. Nah plus kan di sini, berarti sini plus 6. Nah karena
X dikali X kuadrat. Kalau dikalikan nih, dikembalikan membuktikan betul atau tidaknya dari persamaan ini. Nah, jadi kan kalau dikalikan, ini dikali maka kembali hasilnya ke sini. Berarti ini benar pemfaktorannya. Jadi X dikali X kan X kuadrat. X dikali 6 kan plus 6X. Nah, berarti benar ini. Atau cara yang lainnya, ini kan X kuadrat, ini anggapannya A. Plus 6X ini B. Nah, C-nya kan berarti nilainya 0 nih. Oke, cara lainnya nih. Berarti ini kan X kuadrat. Berarti kita buat di sini X. Ini kan X kuadrat, berarti sini tulis X, di sini tulis X. Karena X dikalikan X kan X kuadrat. Nah, sebelum itu lagi mungkin gini. Kalau bentuknya kan itu, jadi kalau secara dasar nih, pengkuadratan ini X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, itu tuh jika dikuadratkan bentuknya gini. X tambah P, X tambah Q. Nah, ini ilustrasinya. Nah, jadi ketika mau mendapatkan pemfaktoran dari ini kan plus karena di sini plus. Tapi kalau di sini min, itu menyesuaikan lagi di sininya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau mencari X kuadrat plus BX plus C, itu berarti yang didapat adalah X kuadrat ditambah di sini berapa tambah berapa, X pakai X di sini sama dengan X ditambah di sini, tambahnya sini ya, titik-titik ini kali ini. Nah, jadi maksudnya gini, untuk mendapatkan di sini, nah oke. Jadi maksudnya di sini untuk mendapatkan nilai BX itu angka berapa tambah berapa, angkanya itu akan sama dengan berapa kali berapa. Nah, gitu maksudnya. Nah, berarti untuk mendapatkan BX tadi angka berapa tambah berapa itu akan sama dengan angka dikali berapa, hasilnya dapat C. Nah, gitu. Oke, kita buktikan yang ini tadi. X kuadrat tambah 6X. Oke, berarti angka berapa yang ditambah hasilnya 6, yang dikali hasilnya 0. Karena kan C-nya nggak ada nih. Berarti anggapannya C-nya 0. Berarti angka berapa ditambah angka berapa yang hasilnya 6. Dan angka berapa yang dikali dengan angka itu hasilnya juga 0. Ayo, berapa? Jadi, kalau yang ditambah 6, nih. Oke, saya tuliskan sini. Yang dikali hasilnya plus 6. Yang dikali hasilnya 0. Yang ditambah hasilnya 6. Nah, berarti kan kalau yang dicari, apa ya? Yang ditambah hasilnya 6, yang dikali hasilnya 0. Ya, berarti 6 sama 0 dong. 6 dikali 0 kan 0. 6 tambah 0 kan 6. Nah, kalau yang dikali hasilnya 0, selain ini berapa lagi yang dihasilkan tambahnya 6. Nah, berarti di sini ditulislah plus 0 dan plus 6. Lalu X tambah 0 kan X nih, sama dengan X. Yang ini X plus 6. Nah, akan sama kan dengan yang ini. Nah, oke, ini kita lanjut ke yang lebih agak sulit sedikit. Oke, contoh lainnya. X kuadrat ditambah 5X plus 6. Oke, berdasarkan cara tadi kan di sini dan di sini X sudah dapat. Nah, untuk menentukan angka di sini setelahnya, kita menentukan cari yang jika dijumlah hasilnya adalah 5, yang dikali hasilnya 6. Oke, tulis di sini. Yang dijumlah hasilnya 5, yang dikali itu hasilnya 6. Kira-kira berapa? Angkanya pasti sama loh. Kita coba deh yang kali dulu nih. Berapa yang dikali hasilnya 6? Oke. 1 dikali 6. 6 dikali 1 pun sama ya, dibalik nggak apa-apa. Kemudian 2 dikali 3. Nah, kemudian kan minus bisa juga nih minus. Minus 2 dikali minus 3 pun hasilnya kan minus 6. Nah, sama dengan minus 1 sama minus 6 ya pun. Nah, ada lagi. Nah, habis. Sekarang dari sini
ini semuanya jika dikali hasilnya 6 ya. 1 kali 6, 2 kali 3, minus 2 kali minus 3, minus 1 kali minus 6. Sekarang dari yang keempat ini cari yang jika dijumlah hasilnya 5. 1 tambah 6 betul udah 5? Salah. 2 tambah 3 betul udah 5? Betul. Nih, betul ini ya, 5 ditambah. Ini 7 kalau ditambah ya salah. Minus 2 tambah minus 3 kan minus 5. Minus 1 tambah minus 6 minus 7. Sekarang dicari sini plus 5, berarti yang ini. Berarti yang memenuhi adalah 2 sama 3. Berarti sini ditulis plus 2 plus 3. Nah, gitu. Jadi ini cara menentukannya. Nah, dari untuk menentukan akarnya, hasil akarnya, akar persamaannya jadi tinggal keluarkan aja. Tulis dulu X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2-nya pindah ke sebelah atau kedua ruas dikurang 2. Nah, maka 2 kan awalnya positif pindah ke sebelah jadi negatif. Jadi X minus 2. Nah, atau X plus 3 sama dengan 0. Itu jadi X sama dengan 3-nya pindah ke sebelah jadi minus lagi juga. Nah, maka didapatlah hasil akhirnya atau disebut himpunan penyelesaian di mana X-nya adalah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan minus 3. Nah, gitu. Nah, ini contoh lain. X kuadrat tambah X minus 6. Berarti di sini pasti karena X kuadrat, berarti sini pasti X, di sini pasti X. Nah, gitu. Kemudian untuk mendapatkan angka di sininya, seperti tadi lagi, cari angka yang jika dijumlah, di sini kan nggak ada angkanya, berarti 1. Jika dijumlah hasilnya adalah 1, jika dikali hasilnya minus 6. Nah, dikali hasilnya minus 6. Oke, cara termudahnya kalian tentukan dulu yang dikali berapa yang dikali berapa yang hasilnya minus 6. Oke, kita coba di sini. Yaitu 1 dikali minus 6, ya kan? Kemudian minus 1 dikali 6, ya kan? Kemudian 2 dikali minus 3, minus 3 dikali 2. Mana lagi? Nah, habis sudah kan ada 4 ini, ada 4 kemungkinan. Jadi 1 dikali minus 6 kan minus 6, min 1 dikali 6 kan minus 6 juga. Pokoknya semuanya ini dikalikan hasilnya minus 6. Sekarang kita cari lagi yang jika dijumlah itu hasilnya 1 di sini. Nilai B-nya adalah 1. Nah, berarti ini dijumlah berapa nih? 1 ditambah minus 6. Berarti minus 5, bukan. Minus 1 ditambah 6. Berarti kan positif 5, bukan juga. Kemudian 2 ditambah minus 3, berarti kan 2 ditambah minus 3, berarti minus 1, bukan. Minus 3. Oh, ini sama ya. Bisa balik, maaf. Balik. Harusnya gini, minus 2 dikali 3. Nah, gitu harusnya. Tadi sama itu. Jadi, minus 2 tambah 3. Punya utang 2 dibayar 3, berarti kan 1. Nah, berarti ini yang benar. Berarti angkanya ditulis X minus 2, ditulis di sini. Sama 3-nya kan positif, berarti X plus 3. Nah, kalau nggak percaya coba aja buktikan. Ini dikali ini hasilnya kembali tidak ke sini. Kayak kita buktikan di sini ya. X min 2 dikali X plus 3. Kita batasi. X kali X, X kuadrat. X dikali plus 3 berarti kan plus 3X. Minus 2 dikali X, minus 2X. Minus 2 dikali 3 berarti kan minus 6. Berarti X kuadrat 3 dikurang 2 kan 1, berarti X aja lagi minus 6. Nah, saya akan kembali ke sini kan. Berarti ini benar faktornya. Tinggal kita buat akar persamaannya lagi. Jadi X min 2 itu sama dengan 0. Nah, berarti X-nya itu 2-nya pindah ke sebelah, awalnya minus kan dipindah ke sebelah jadi plus sama dengan 2. Nah, atau X plus 3 itu sama dengan 0, berarti X-nya plus pindah ke sebelah jadi minus ya. Kalau nggak paham pindah-pindah, kalau pahamnya menghilangkan 2 berarti ditambah 2 di sini, maka jadinya kan di sini juga ditambah 2, makanya dapatnya X plus 2 sama aja. Kalau mudahnya pindah aja gin. Kan awalnya plus, pindah ke sebelah sama dengan berarti jadi minus. Maka dapatlah nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya dari akarnya adalah dimana X-nya itu sama dengan 2 atau X-nya sama dengan minus 3. Nah, gitu. Oke. Yang lain lagi nih supaya lebih paham. X kuadrat ditambah 10X
plus 24 sama dengan 0. Nah, oke, berarti di sini karena x kuadrat, berarti x, tulis x dulu di sini. Nah, sekarang cari angka yang berapa dijumlah hasilnya 10 atau sama dengan nilai B dan dikali hasilnya 24. Jadi jika dijumlah sini ya, plus hasilnya 10 dan jika dikali itu hasilnya 24. Nah, sekarang kita tentukan dulu angka berapa yang dikalikan hasilnya 24. Angka berapa aja? 1 dikali 24. Kalau dibalik sama aja nggak apa-apa, berarti sama ini aja. Kemudian 2 dikali berapa ya? 24, 12 ya. Kalau 3 berarti dikali 8. Kalau 4 dikali 6, ya kan? Nah, kalau dibolak-balik nggak apa-apa, 6 kali 4 pun boleh, sama aja intinya. Sama saya itu nggak plus min, nggak pengaruh kalau dibalik ini. Nah, jadi dari sini, ini sudah kan bentuknya hasilnya jika dikali 24K. Sekarang jika dijumlah hasilnya 10, jumlahkan. 1 tambah 24 kan 25, nggak mungkin. Berarti ini salah. 2 ditambah 12 berarti kan 14, berarti salah. 3 tambah 8 sama dengan 11 juga salah. 4 tambah 6, nah ini 10 hasilnya, berarti ini yang diambil. Berarti x tambah 4-nya kan positif, 6-nya positif. Berarti x plus 4 dan x plus 6. Maka akar persamaan kuadratnya jadi x plus 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 4. 4-nya pindah ke sebelah. Yang awalnya plus jadi minus, kalau minus pindah jadi plus gitu. Atau x tambah 6 sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan minus 6. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah dituliskan nih. X sama dengan minus 4 atau X sama dengan minus 6. Nah, gitu. Ini lagi bentuk yang lain. X kuadrat misalnya. Itu minus 81 sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini X dikali sini X juga. Berapa angkanya di sini? Nah, sekarang kita lihat unsur apa yang hilang di sini. X kuadrat ini kan berarti bentuk A di sininya. Kalau B kan berarti punya X, kalau C nggak ada X-nya. Nih, kalau dibentuk ininya. Nah, ini kan A nih. BX-nya nggak ada nih. C-nya berarti minus 81. Nah, sekarang dari sini kita cari angka yang jika dijumlah hasilnya 0, karena BX-nya nggak ada, berarti 0. Dan dikali angkanya hasilnya adalah minus 81. Oke, kita coba angka berapa yang hasilnya dikalikan minus 81. 27 dikali minus 3. Minus 3 dikali 27. Kemudian 9 dikali minus 9. Berapa lagi yang sudah ya, habis ya, ini aja. Kalau ini dibalik pun akan sama, kembali kayak gini. Nah, sekarang kita jumlahkan yang mana hasilnya 0. 27 tambah minus 3 kan berarti positif 24. Minus 3 ditambah 27. Oh, ini sama tadi ya, kebalik. Harusnya positif 3 dengan minus 27. Nah, berarti kan ini minus 24. 9 tambah minus 9 kan hasilnya 0. Nah, berarti ini. Berarti plus 91 minus 91. Tulis aja di sini. Plus 9 dan minus 9. Nah, kita tuh buktikan aja apakah betul ini plus 9 dikali minus 9 ini hasilnya kembali ke atas. Oke, kita coba di sini. X plus 9. Ini membuktikan apakah pembuatan faktor ini benar hasilnya atau salah dari ini, dari perkalian. Nah, X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 9 kan minus 9X. 9 dikali X berarti plus 9X. 9 dikali minus 9 berarti minus 81. Nah, ini kan minus 9 tambah 9 berarti habis. Makanya tersisa adalah X kuadrat minus 81. Nah, betul. Sekarang cari faktornya. X plus 9 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 9. Atau X min 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 9 atau X sama dengan 9. Nah, selesai. Gitu, lihat unsurnya yang hilang apa. Jika hilang berarti anggapannya itu 0. Nah, gitu. Oke, bentuk lainnya lagi nih misalnya. 3x kuadrat minus 7x ditambah 4 sama dengan 0.
Nah, ini nggak bisa kita langsung sama seperti tadi dengan membuat di sini X, di sini X. Berapa jika dijumlah hasilnya minus 7 dikali hasilnya 4. Ini salah. Salah. Keliru ini. Nah, caranya adalah itu kalian kalikan dulu yang ini kan 3 nih. 3 nih dikalikan dengan 4. Berapa hasilnya? Dikali nih. 3 dikali 4 berarti hasilnya kan 12 dikali. Nah, 12. 12 ini tulis ya. 12. Nah, 12. Oke. Sekarang cari angka yang dikali hasilnya 12, yang dijumlah itu hasilnya adalah nih minus 7. Jika dijumlah hasilnya minus 7. Nah, oke. Kita cari yang perkalian dulu. Yang dikali hasilnya 12 berapa aja? Berarti kan yang dikali 3 dikali 4 kan positif 12. Kemudian minus 3 dikali minus 4 kan positif 12. 6 dikali 2 atau min 6 dikali min 2. Habis kan? Nah, sekarang dari sini kita jumlahkan yang mana hasilnya minus 7. Ini jumlah 3 tambah 4, 7. Minus 3 tambah minus 4, minus 7. 6 tambah 2, 8. Minus 6 tambah minus 2 berarti minus 8. Nah, berarti yang ini. Nah, berarti dari sini, dari persamaan ini, nih, kita buat lagi di bawahnya. Kita tuliskan 3x kuadrat. Nah, tadi kan dapatnya minus 3 sama minus 4. Oke, tulis. Di sini minus 3x minus 4x. Karena kan kalau dijumlah hasilnya kembali ke minus 7x sama aja kan? Nah, tambah 4 sama dengan nolnya dibuat mau enggak atau enggak apa-apa. Setelah itu kemudian ini kita berdua ini diambil, berdua ini juga diambil. Nah, sekarang ini yang sama berapa angkanya nih? Nah, ini x-nya kan kuadrat. Keduanya juga memiliki 3, berarti boleh kita keluarkan 3x. Nah, 3x dikali berapa? Hasilnya 3x kuadrat. Berarti dikali x aja. 3x dikali x kan 3x kuadrat. Sekarang 3x dikali berapa yang hasilnya minus 3x, berarti minus 1, ya kan? Minus 1 kali 3x berarti minus 3x. Nah, sudah. Sekarang ini minus 4x tambah 4. Berapa angka yang bisa keluar? Angka yang sama di mana? Berapa nih? Berarti 4 kan? Oke, karena sini minus kita keluarin aja di minusnya, minus 4. Nah, sekarang minus 4 dikali berapa yang hasilnya minus 4x? Oh, berarti x aja, minus 4x. Minus 4 dikalikan minus 4x. Nah, minus 4 dikali berapa yang hasilnya positif 4. Kalau dikalikan plus 1 kan berarti hasilnya minus 4, bukan plus. Berarti sini dikali minus 1. Minus 4 kali minus 1 kan positif 4. Nah, setelah ini kan sama nih, berdua nih. Ini sama nih. Berarti masukkan aja di sini. 3x diambil depan sama depan diambil, berarti 3x depannya sini min 4. Nah, angka yang sama tulis sekali. X min 1. Nah, selesai. Ginilah pemfaktorannya. Kalau nggak percaya coba aja kalikan. Hasilnya akan kembali ke bentuk ini. Oke, kita coba. 3x kali x berarti kan 3x kuadrat. 3x kali minus 1 berarti minus 3x. Min 4 dikali x min 4x. Min 4 dikali min 1 berarti plus 4. Berarti hasilnya 3x kuadrat. Minus 3 kurang minus 4 berarti kan minus 7x. Plus 4. Nah, kan hasilnya kembali ke sini. Berarti ini benar untuk persamaannya. Nah, dari ini tadi nih, yang ini kita buat faktornya. 3x min 4, x min 1 ya. Oke, sebelah. Di sini. Tadi tulis aja 3x min 4, x min 1. Nah, berarti nilai 3x min 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 4-nya pindah jadi plus 4, maka x-nya sama dengan 4. Ini kan perkalian, kalau pindah 3-nya jadi bagi, berarti 4/3. Atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1-nya pindah jadi plus 1. Nah, ini tadi 4-nya dulu pindah, yang ada x-nya nanti jadi bagi. Nah, gitu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4/3 atau x sama dengan 1. Nah, gitu. Cara lainnya ada lagi nih. Oke, cara lainnya nih saya tulisin.
Terserah kalian nanti mau cara yang mana. Jadi soalnya tadi kan 3x kuadrat minus 7x plus 4 sama dengan 0. Oke. Cara awalnya sama, yaitu kita kalikan ya, angka depan ini dengan angka di belakang. Kalau dikalikan tadi kan hasilnya adalah 12 kan? 12. Oke. Nah. Oke. Mungkin caranya yang bedanya agak di bawah aja. Untuk menemukannya sama masih. Tadi berapa yang dikalikan 12 ini, yang dihasilkan juga hasil di jumlah hasilnya minus 7 dikali hasilnya 12. Tadi kan ketemunya itu adalah minus 3 sama minus 4 kan? Minus 3 sama minus 4. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kemudian ini kan 3 nih, 3x nih. Nah, kita buat semuanya 3x. Yang punya x kuadrat kan 3, berarti tulis di sini 3x. Di sini juga 3x per 3. Nah, jadi dimuat. 3 ini mengikuti angka 3. Jika di sini 4 berarti pernya nanti 4. Nah, sekarang tadi kan kita dapat angkanya itu minus 3 sama minus 4. Oke. Minus 3 dan minus 4. Nah, sekarang yang mana yang bisa dibagi atau disederhanakan dengan 3? Yang jelas ini nggak bisa ya, karena 4 lawan 3 di sini 3 dengan 3, berarti ini yang bisa nih. 3 dibagi 3 kan minus 1 nih. 3 dibagi 3 juga 1. Maka di sini 1 juga nih. Berarti di sini x min 1 dan ini tetap 3x min 4. Nah, kan langsung dapat hasilnya. Ini sama aja dengan ini, nggak apa-apa kebalik nih. Nah, 3x min 4 dikali x min 1 sama aja. X min 1 dikali 3x min 4 tinggal ditukar doang kok. Nah, dari sini pun kita akan dapat nilai x-nya min 1 kan sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Atau 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Nah, sama aja kok, HP-nya 4 per 3 sama 1 nih, kayak gini juga nih. Nah, jadi terserah aja kalian mau menggunakan yang mana, tapi yang jelas intinya sama di awalnya, yaitu 3 dikalikan 4 dulu, itu jadi pengali, berapa yang dikali berapa hasilnya 12, baru berapa yang berapa hasilnya juga dikali, dijumlah hasilnya minus 7. Nah, kalau yang ini tadi mungkin nih, yang ini ribetnya nanti ini aja, minus 3 sama minus 4 kan. Nah, nanti awalnya kan minus 7 nih, dapatnya tadi minus 3 sama minus 4, tulis aja minus 3x ditambah x keduanya sama minus 4x juga. Nah, kemudian dua ini berdua juga dengan ini. Nah, lalu si 3x kuadrat sama minus 3x ini kan keduanya memiliki nilai 3 sama. Oke. Kemudian sama si x-nya juga sama dan ini lebih kuadrat, berarti tulis dibukanya 3x. Berarti di dalam kurung 3x dikali berapa yang hasilnya 3x kuadrat, berarti dikali x. 3x dikali berapa yang hasilnya minus 3x, berarti minus 1. Kalau yang ini kan keduanya memiliki nilai 4 sama, berarti 4 yang dikeluarkan. Karena sini minus, tulis sini minus. Jadi minus 4x minus 1. Nah, terserah mudah yang mana dengan yang ini tadi. Nah, gitu. Yang terakhir 5x kuadrat tambah 17x tambah 6. Oke, kita kalikan dulu yang angka depan dengan angka paling belakang. Sama dengan 0 ya. Berarti kalau dikali nih, maka hasilnya kan 30. Nah, cari angka yang dikali hasilnya 30, yang dijumlah hasilnya positif 17. Oke, cari kita angka dulu yang jumlahnya 30, yang dikali 30 dulu. 1 kali 30 kan minus 1 kali minus 30, kemudian 2 kali 15 atau 15 dikali 2 sama aja, kemudian minus 2 kali minus 15 sama 3 kali 10 minus 3 kali minus 10. Nah, selesai kan. Nah, dari yang 3 ini yang dijumlahkan mana hasilnya minus plus 17. Kalau tambah 30, 31 salah, ini salah. 2 tambah 15, 17, minus 2 tambah minus 15, minus 17. Ini positif 13, minus 13 berarti ini.
Jika dijumlah hasilnya positif 17. Berarti angkanya 2x plus 15. Keduanya positif ya. Berarti cara yang pertama dulu nih. Tulis 5x kuadrat tetap. Ini jabarannya berarti 15 yang duluan ya. Plus 15x plus 2x sama aja kan. Jika dijumlah hasilnya 17x. Nah, plus 6 dengan 0. Sekarang ini berdua. Yang ini berdua. Nah, yang ini samanya di mana? X ya, pasti X-nya lebih nih, berarti X dulu. Kemudian 15 ini bisa nggak dibagi 5? Oh bisa, ternyata berarti 5 bisa keluar. 5X, karena X kuadrat di sini X keduanya memiliki X dan keduanya bisa dibagi 5, berarti 5 yang keluar. 5X. 5X dikali berapa? Yang hasilnya 5X kuadrat. Berarti dikali X. Kemudian 5X dikali berapa? Yang hasilnya plus 15X. Berarti plus 3, karena 5x dikali 3 kan plus 15x. Nah, di sini 2x plus 6. Nah, berarti di sini 2 sama 6 ini kan bisa dibagi 2 masing-masing. Berarti ini tulis aja plus 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya x? Berarti 2x, 2 dikali berapa yang hasilnya 2x, berarti kan dikali x. 2 dikali berapa yang hasilnya plus 6, berarti plus 3. Nah, sama-sama plus 3 kan sudah nih. Nah, berarti angka depan digabung dengan angka depan, yang ini diambil salah satu. Jadi 5x plus 2, sini x plus 3. Nah, selesai. Ini jika dikembalikan hasilnya pasti akan kembali ke sini. Oke, kita cari akar persamaan kuadratnya. Berarti kan 5x plus 2 itu sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan minus 2. Maka x sama dengan minus 2 per 5. Atau x plus 3 ya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan minus 2 per 5. Atau x sama dengan minus 3. Nah, kalau cara satunya nih, cara satunya sama aja, masih sama. 5x kuadrat tambah 17x tambah 6 sama dengan 0. Tadi kan kita sudah dapat nih angkanya itu positif 15 sama 2. Nah, karena di sini 5x kan nih, 5x nih. Tulis aja di sini 5x dalam kurung, tutup di sini. Tulis lagi sini 5x, tutup kurung, per. Karena di sini 5x berarti di bawahnya 5. Nah, menyesuaikan dengan ini. Sekarang tadi angkanya kan 15 sama 2. Keduanya positif, tulis aja sini plus 15 plus 2. Nah, sekarang yang bisa dibagi 5 yang mana? Ini nggak mungkin, berarti ini ya. 15 bagi 5 berarti sini 3. 15 bagi 5 bagi 5 berarti 1 ya di sini. Coret. Maka yang didapat adalah x, karena 1 nggak usah ditulis, x plus 3. Dan di sini 5x plus 2. Nah, selesai kan? X plus 3 sama 5x plus 2 yang ini. Sama aja kok, dibalik. Ini cuma dibalik. Nanti hasil akhirnya juga x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 3. Atau 5x plus 2 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 per 5. Maka HP-nya x sama dengan minus 3 atau x sama dengan minus 2 per 5. Nah, selesai. Sama kan? Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Jika tidak paham silahkan tanyakan. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.